Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentu saja yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita sungguh-sungguh mohon kepada Allah setiap nikmat yang kita terima kita bisa bertanggungjawabkan di sisi Allah kelak tentang untuk apa semua nikmat yang kita peroleh ini. Dan tentu saja untuk mensyukuri nikmat juga butuh kesabaran, karena syukur adalah merubah setiap nikmat menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, adakah sudah termasuk yang sekiranya kalau dihadapkan kepada Allah kita bisa bertanggungjawabkan tentang seluruhnya itu. Pendengaran kita, mata kita, langkah kaki kita, gerakan tangan kita, bahkan hati kita. Apakah sekiranya kalau kemudian dibuka, pantas kemudian kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang dikatakan bertakwa adalah ketika isi hatinya diletakkan di tempayan, kemudian diedarkan di pasar, maka dia tidak malu. Maka itulah takwa. Kalau isi hati kita dikeluarkan seluruhnya, ditaruh di dalam sebuah tempayan, kemudian tempayan itu diedarkan di pasar, artinya dipertunjukkan ke banyak orang, dia tidak malu, maka itulah bertakwa. Maka kita mengukur hari-hari kita, apakah kalau itu terjadi dengan kita seperti itu, sepertinya berat nih. Seluruh isi hati kita keluarkan, kita taruh di tempayan, semua orang boleh tahu tentang isi hati kita dan kita tidak malu. Itulah takwa. Tentu saja kita ingin sampai pada derajat itu, betul-betul isi hatinya hanya karena Allah saja. Dan kita berusaha ke arah itu tentu saja dengan bertambahnya ilmu yang kita pelajari. Karena di antara buah belajar adalah kelembutan di dalam hati kita, dan kita betul-betul melibatkan Allah di dalam seluruh aktivitas kita. Jadi mata kita gunakan terukur apakah yang kita lihat sesuatu yang Allah izinkan atau tidak. Pendengaran yang kita miliki apakah sudah untuk mendengar sesuatu yang Allah izinkan atau tidak. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maka kita memastikan bahwa penglihatan kita, pendengaran kita dalam rangka untuk zikrullah, dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman yang pencuri-pencuri kebaikan sangat banyak, tentu saja kita harus sangat waspada. Video-video yang beredar di YouTube, di TikTok itu sangat mungkin mencuri kenikmatan ibadah kita lewat pandangan mata kita dan pendengaran kita. Maka kita bermohon kepada Allah, sungguh berlindung kepada Allah dari fitnah zaman yang sedemikian dahsyat. Seringkali waktu berlalu 10 menit, 15 menit karena tontonan yang begitu menarik hati. Terlebih sekarang zamannya zaman kampanye, kita disajikan banyak sekali hal yang kadang-kadang di luar apa yang kita cari sebenarnya. Kita menganalisa calon presiden kan cukup sebenarnya dengan beberapa hal saja, tapi kita dipaksa untuk mengikuti seluruhnya dan kita membicarakannya. Sementara dalam satu hari kita mungkin tidak menambah 1
satupun pengertian tentang tafsir satu ayat dalam Al-Quran. PR kita masih sangat banyak, ada 6.000 lebih ayat di dalam Al-Quran. Sudahkah itu kita buka, kemudian kita buka tafsirnya? Hari ini sangat berkembang. Ilmu tafsir itu disajikan dengan mudah kita akses. Kita bisa membaca tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, tafsir Jalalain, tafsir kontemporer dari ulama-ulama kontemporer. Itu sudah sangat mudah untuk dipelajari sebenarnya. Nah, yang seperti itu jangan-jangan kita lewatkan. Sementara berita-berita yang mungkin tidaklah sangat kita perlukan seluruhnya, kita konsumsi terus-menerus karena media terus menggaungkannya. Maka sekali lagi kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang bisa bersyukur dengan mengubah setiap nikmat menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara kita keluar dari khusr adalah saling mengingatkan di dalam kebaikan, tawasobil haq. Kita betul-betul ingin keluar dari kerugian di dalam kehidupan ini, karena secara asal memang kita diciptakan di dalam kerugian, di dalam khusr. Dan di antara caranya adalah untuk keluar tawasobil haq. Kalau kita turunkan, kalau kita diferensiasikan tentang konten apa yang seharusnya kita sampaikan di dalam tawasobil haq, dua hal, yaitu syukur dan sabar. Makanya setiap dai pasti mengajak bersyukur ketika memulai sebuah tausiah, karena memang itu diantara konten yang paling pokok di dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian konten yang kedua tentu saja sabar. Maklum bahwa kita di dunia menghadapi berbagai macam soal, maka bekal sabar itu sungguh menjadi sesuatu yang sangat berharga. Disebutkan dalam satu hadis bahwa jikalau hatimu diberi sabar oleh Allah, maka sesungguhnya engkau telah mendapatkan karunia yang sangat besar. Masih ingat kisah tabi'in, tabi'in apa tabi'ut tabi'in, ketika ada suami istri yang kemudian berjodoh, sementara secara fisik ini jauh banget nih. Suami itu bagus, cilik, iteng banget, kedeteng, orang Cilacap bilang ireng kedeteng. Kemudian enggak kaya juga gitu. Kemudian berjodoh dengan seorang wanita yang cantik, dikenal sangat cantik di zamannya, kemudian punya kedudukan, punya kekayaan. Ketika mereka berdua berjalan sama-sama punya ilmu, ini keuntungan berumah tangga dengan yang punya ilmu. Yang satunya mengatakan, insya Allah kita sama-sama masuk surga. Kata istrinya, tentu saja ya, saya masuk surga karena satu sisi, yaitu sabar, punya suami kayak kamu. Sementara suaminya, iya, saya masuk surga karena saya bersyukur punya istri seperti kamu. Masya Allah. Jadi karena sama-sama punya ilmu, menghadapi itu kan sebuah gambaran yang besar. Itu kisah nyata di zaman dahulu kala, bahwa semestinya ini perempuan ini sepertinya kan mengeluh kan, dia punya suami yang rapatio bagus, rapatio suki, rapatio ganteng, fisiknya nggak mendukung lah, musibah harusnya. Tapi dia bersabar dengan kondisi itu, sementara suaminya masuk surga dengan bersyukurnya. Nah, ini kisah-kisah seperti ini bisa menginspirasi kita bahwa kalau kita turunkan bahwa bagi perempuan itu musibahnya itu gitu. Kita akan menghadapi musibah yang banyak, musibah ekonomi, musibah anak-anak, dan berbagai macam. Seminggu terakhir saya ngisi pengajian di beberapa lembaga pendidikan, dan di antara yang disoal adalah masalah bullying. Ternyata sekarang lagi jadi bahan perhatian dinas, di mana-mana terjadi bully. Itu terjadi di anak-anak kita, cucu-cucu kita, subhanallah. Tidak hanya di lembaga-lembaga yang umum, bahkan di pondok pesantren pun kita lihat kan terjadi. Subhanallah. Maka konten dari keluar dari khusr, konten dari tawasobil haq adalah bagaimana kita mengingatkan diri kita untuk selalu bersabar dan bersyukur. Dan karena itulah unsurnya surga. Itulah unsurnya surga.
Jikalau selama ini kita tahu bahwa wala ilaha illallah ya kalimatut tauhid wa hiya miftahul jannah kama taqaddam, bahwa kalimat la ilaha illallah dia adalah kalimat tauhid, pernyataan bahwa tidak ada zat yang kita ibadahi selain Allah saja, wa hiya miftahul jannah, dan dia adalah kuncinya surga, kama taqaddam, sebagaimana kita ketahui bersama. Para ulama menyebut ada lanjutannya, walakin, akan tetapi, ma min miftahin illa walahu asnan. Tapi ketahuilah bahwa setiap kunci itu ada asnan. Asnan itu apa dulu? Gerigi-geriginya. Kalau geriginya nggak pas, maka nggak bisa buka pintunya. Kunci motor ini dipakai di motor ini kan nggak bisa. Sama-sama kunci kan itu. Mengapa tidak bisa? Karena asnanya yang berbeda, karena geriginya yang berbeda. Maka setiap segala sesuatu itu begitu. Setiap segala sesuatu ada syarat dan rukunnya. Hatta urusan kunci surga pun ada syarat dan rukunnya. Maka kita belajar seperti ini harus menghasilkan sesuatu yang besar di sisi Allah, yaitu ketakwaan. Dan ini kita peroleh dari tawassobil haqq, saling mengingatkan. Nah, kita masih ingat kemarin di antara amalan harian kita adalah tawassobil haqq, saling mengingatkan di dalam kebaikan. Kadang-kadang kita keliru, saya pribadi juga bisa keliru, manusia biasa, maka saling mengingatkan. Semoga berkah. Kita lanjutkan kemarin sampai kita membahas tentang iftitah, sudah sampai di iftitah pertama, yaitu wajjahtu wajhiya lillati fattaras samawati wal ard hanifa. Nggak pakai muslima kalau yang ini. Wa ma ana minal musyrikin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abdu zalamtu nafsi wa a'tarafu bi dzambi faghfirli dzunubi jami'a innahu la yaghfiru dzunuba illa ants. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ants. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ants. Labbaik wa sa'daik wal khairu kullaha fi yadaik wasyarru laisa ilaik. Tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini salah satu redaksi iftitah yang cukup panjang. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan jikalau mampu. Jadi ini sunnah menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berdasarkan dalil-dalil yang mendukung. Dari 12 redaksi di dalam iftitah itu, menurut Imam Nawawi, ini beliau itu salah satu tokoh di mazhab Syafi'i yang kita pelajari kitab-kitabnya. Kitab Arba'in An-Nawawiyah dipelajari seluruh kaum muslimin di dunia. Kitab Riyadus Shalihin dipelajari oleh seluruh umat muslim di dunia lintas mazhab. Beliau mengatakan bahwa seandainya kita mampu, maka gabungkanlah semuanya. Jadi bukan hanya menggabungkan dua, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila wajjahtu wajah, tapi seluruhnya. Bahkan beliau mengatakan kalau kita mampu dalam satu waktu sholat munfarid, khusus untuk sholat munfarid dengan sendirian, sholat malam, boleh menggabungkan seluruhnya dari yang nomor 1 sampai yang nomor 12 gitu. Itu termasuk sunnah gitu. Tapi kalau jadi imam, maka bacalah yang pendek, baca yang pendek. Nah, kemarin kita juga sudah sedikit bahas bahwa kandungan iftitah ini Masya Allah besar sekali, yaitu wajjahtu wajhiya lillati fattara samawati wal ard hanifa. Aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah, Rabb yang menciptakan langit dan bumi, hanifa. Saya hadir kepadamu sebagai muslim yang berserah diri, sebagai muslim yang ikhlas, Maka sekali lagi bagi yang sudah memahami artinya, semestinya kalau sholat munfarid menangis. Di antara yang dibolehkan di dalam sholat adalah menangis. Bagaimana kita tidak menangis ketika kita menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Rasulullah menyampaikan satu hadis qudsi.
yang ini memberikan pesan yang luar biasa nih, di dalam hadis qudsi ini. Jadi ketahuilah, saya lagi ini ketahuilah, ilmuilah, ketahuilah, sadari betul bahwa ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, kita sedang menghadap kepada siapa? Kepada Allah. Itu sadari betul itu ya. Coba jangan hadirkan keadaan itu maksudnya itu. Ya. Karena Allah menyebut di dalam hadis qudsi, ya. Hadis qudsi berarti ucapan atau firman Allah yang tidak tertulis dari dalam Al-Quran, bukan Al-Quran, tapi itu adalah kalamullah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, dinamakan hadis qudsi. Qallallahu azza wa jalla, Allah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi sholat itu antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Jangan bayangkan ini. Jadi kita sadar betul kita sedang menghadap kepada siapa. Maka setiap kalimat yang terucap, ketahuilah itu dihadapkan kepada Allah langsung, disetorkan langsung kepada Allah. Disetorkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wali abdi masa'ala, untuk hambaku apa yang dia minta. Bayangin. Aku bagi sholat menjadi dua bagian. Antara aku dan hambaku. Untuk hambaku, bagiannya hambaku, masa'ala, apa yang dia minta. Kita kan mau minta sesuatu yang besar di Al-Fatihah, ya enggak? Di antaranya adalah siratal ladzina an'amta alaihim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, dan seterusnya. Fa idza qala al-'abdu, ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla hamidani abdi, maka Allah langsung menjawab di hadapan kita, hamidani abdi, hambaku ini telah memujiku. Masya Allah. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla hamidani abdi, hambaku kembali memujiku. Makanya di antara fikih membaca Al-Fatihah adalah diputus-putus. Itu alasannya hadis ini. Jadi yang menyampaikan bahwa fikih membaca Al-Fatihah tidak boleh disambung, itu diantaranya adalah hadis ini. Walaupun sekali lagi pendapat yang disambung pun nggak masalah, ada pendapat lain. Tapi kalau berdasarkan hadis ini, ketika dengan sholat kok ingat hadis ini maka diputus-putus. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi, ar-rahmanir rahim, hamidani abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, maka Allah menjawab majjadani abdi, sesungguhnya hambaku memuliakanku. Masya Allah, itu dijawab langsung itu. Sebagaimana di dalam Al-Fatihah ini kita dijawab oleh Allah, kita berhadapan-hadapan dengan Allah. Maka ketahuilah di setiap kalimat-kalimat yang lain pun Allah selalu memperhatikan dan menyaksikan kita. Allah tuh tahu gerak-gerik kita. Allah tuh tahu isi hati kita. Kesadaran seperti ini akan membuat sholat kita meningkat tajam untuk masalah kekhusyuannya. Makanya kalau kita lihat di salah satu kitab yang saya bahas di Al-Fajar, yaitu tentang tamasya ke negeri akhirat. Sekarang sudah episode ke-10 ya Mas Denny ya. Salah satu yang sangat ditekan oleh para ulama adalah menghindari penyakit yang namanya angan-angan. Menghindari penyakit yang namanya angan-angan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, jikalau datang waktu pagi maka jangan tunggu waktu sore.
Jikalau datang waktu sore, maka jangan tunggu waktu pagi. Karena kita tidak tahu ketika datang waktu pagi, apakah akan sampai sore. Ketahuilah Bapak Ibu, kalau jenengan megangi ini, jenengan nggak akan yang namanya terlambat ibadah. Nggak akan. Karena jenengan menghindarkan yang namanya angan-angan. Seseorang disuruh menjadi imam. Dia mengatakan, kalau saya jadi imam sekarang, maka mungkin nanti sholat berikutnya saya mungkin tidak imami. Maka orang ini mengatakan, engkau mengatakan nanti akan jadi imam di sholat berikutnya? Sesungguhnya itulah angan-angan. Apakah kamu yakin akan sampai sholat berikutnya? Jadilah imam sekarang semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Jangan ke WC, kemudian jangan bebersih. Sudah masuk waktu isya. Orang yang tidak panjang angan-angan pasti akan segera mengambil air wudhu setelahnya untuk bisa melaksanakan sholat isya. Ini khususnya penyakitnya ibu-ibu nih, yang sholatnya di rumah. Ini ada kadang-kadang kan suka taswif, suka mundur-mundur itu loh. Sudah masuk waktu sholat, nanti sampai jam 10:30. Seandainya kita tahu tentang betapa buruknya panjang angan-angan, nggak akan terjadi itu. Pasti langsung akan mengerjakan kebaikan. Panjang angan-angan akan membuat syarat untuk kebaikan. Dia akan buat syarat, nantilah kalau begini maka saya begini, kalau begini maka saya begini. Nah, ini bahayanya panjang angan-angan, dan itu sangat tidak produktif di dalam kehidupan. Subhanallah. Nah, kita tahu nih, di dalam sholat kita berhadapan-hadapan dengan Allah seperti ini. Maka menyegerakan untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyegerakan kepada ibadah kepada Allah itu penting. Seperti diucapkan oleh para ulama bahwa tergesa-gesa itu buruk, kecuali tergesa-gesa untuk segera melakukan ibadah. Tergesa-gesa itu buruk, tapi tergesa-gesa untuk segera melakukan ibadah itu kebaikan. Jadi kalau untuk ibadah, mendesak diri kita sendiri. Kemudian fa'idha qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, hadza ini baini wa baina abdi wa li abdi mas'alah. Ini perjanjian antara aku dan hambaku, sedangkan untuk hambaku apa yang dia minta. Hanya kepada Engkau ya Allah saya menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah saya mohon pertolongan. Kata Allah, inilah perjanjian antara aku dan hambaku. Hambaku menyembahku, hambaku meminta pertolongan kepadaku, maka untuk hambaku apa yang dia minta, apa yang dia minta. Jadi memang kita tuh menghadapkan diri kita kepada Allah itu luar biasa. Orang-orang soleh itu diberi soal lebih banyak umumnya dibandingkan orang lain. Semakin soleh seseorang, maka dia akan diberi soal lebih banyak oleh Allah kepada dirinya. Tetapi di sini dijaminkan oleh Allah bahwa ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah sebutkan inilah perjanjian antara aku dan hambaku, sedangkan untuk hambaku apa yang dia minta. Kita itu bernilai ketika diberi soal. Sebagaimana anak sekolah akan naik kelas 2, pasti ada ujiannya. Jadi kalau jenengan termasuk yang hidupnya lurus-lurus saja, buatlah soal dengan melakukan hal-hal yang itu soal buat jenengan. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, di antara makhluknya Allah yang paling kuat misalnya adalah seorang yang mensedekahkan sebagian hartanya, sementara tangan kirinya nggak tahu. Ini berat bagi sebagian banyak orang. Ini berat bagi sebagian banyak orang. Subhanallah. Banyak orang yang bisa sholat malam dengan rapi, tapi dalam kasus itu bisa menjadi bermasalah. Teman dan temannya bisa bertengkar gara-gara persoalan itu. Saudara kandung bisa bertengkar gara-gara persoalan itu.
Dan orang-orang soleh itu diberi soal yang banyak. Maka kalau kita longgar, buatlah soal. Makanya di antara buat soal adalah masuk ke entitas dakwah. Bagaimana diri kita bermanfaat, ada yang dengan ilmunya, ada yang dengan tenaganya, ada yang dengan hartanya, untuk menjadi orang kuat itu tadi. Artinya dia buat soal, sesungguhnya dia sudah sangat nyaman. Dia seluruhnya sudah ada tersedia untuk dia. Di antara teman-teman yang penghasilan sampai 200 juta per bulan misalnya, itu dia menceburkan diri ke entitas dakwah. Karena apa? Dia tahu wali abdi masalah, untuk hambaku apa yang dia minta. Padahal naiknya seseorang bernilai di sisi Allah ya dengan soal. Dengan soal kita membuat soal. Kita masuk ke entitas dakwah. Saya banyak melihat orang-orang yang sudah berumur gitu, tapi masih sangat aktif ngurusi dakwah. Kalau dipikir dia ngapain gitu, coba bersibuk-sibuk seperti itu gitu. Dia sudah longgar hidupnya, sudah kaya, sudah punya lembaga pendidikan yang dihibahkan ke pihak lain. Salah satu SD Muhammadiyah di daerah Wurkeman sini, Wurkeman mana? Kembaran, itu wakaf dari salah satu jamaah aktif di tempat saya ngajar di Gunung Sempu. Dia punya tanah, dia kemudian kembangkan tadinya di TK saja dulu, diurusi sendiri sampai agak gede, begitu gede kebetulan di Jogja kebanyakan Muhammadiyah, kemudian diserahkan ke Muhammadiyah, bayangkan. Dan dia masih aktif lagi, buat lagi hal-hal lain, termasuk ngurusi pengajian di Gunung Sempu itu. Termasuk Rabu besok saya juga diundang mengumpulkan 14 masjid Muhammadiyah untuk diadakan kajian, dia yang ngurusi. Sudah 60 sekian tahun masih ngaji tahsin dengan istri saya. Setiap Selasa dia ngumpulin beberapa orang memperbaiki tahsin. Tadinya ketika waktu pertama mau bagaimana ini tahsinnya, jilid 5 Iqra-nya. Ternyata begitu dicek setelah 3 kali pertemuan, Ustazah, saya kembali ke jilid 1 aja. Ternyata selama ini pelajari banyak yang keliru. Sekarang dari jilid 1. Bayangkan, kalau dipikir, ini mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dikatakan hada baini wa baina abdi wali abdi masa'ala. Artinya untuk hambaku apa yang dia minta. Untuk hambaku apa yang dia minta. Ini orang sebenarnya kan udah selesai urusan hidup. Ya kan, uang sudah banyak, rumah punya, wakaf sudah. Tapi di sisa umurnya dia masih produktif seperti itu, masih ngaji tahsin dari nol. Apa alasannya coba? Apa alasannya? Saya khawatir mati masih dengan bacaan Al-Quran saya yang buruk, sementara saya tahu inilah yang kalamullah yang diturunkan untuk kita seluruhnya. Bayangin, itu sangat-sangat menginspirasi menurut saya. Masya Allah, Masya Allah. Saya kadang-kadang itu gerigel melihat orang-orang seperti itu. Masya Allah, banyak hal, kisah-kisah yang menginspirasi seperti itu. Sementara kadang-kadang kita masih berkutat dengan diri kita sendiri, sibuk untuk keperluan kita sendiri, sibuk dengan keperluan kita sendiri. Sementara ada orang-orang yang sudah berlari jauh dengan hal-hal seperti itu. Karena apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah saya menyembah, hanya kepada Engkau saya mohon pertolongan. Kata Allah, hada baini wa baina abdi wali abdi masa'ala. Jadi meningkatnya kita di sisi Allah dengan banyaknya hal yang kita kerjakan. Tetapi sekali lagi wali abdi masalah, untuk hambaku apa yang dia minta. Ketika dia buat program dan sebagainya itu Allah mudahkan, Masya Allah. Karena memang wali abdi Masya Allah. Kemudian dikatakan fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah berbicara, Allah berfirman, hada li abdi wali abdi masalah, ini bagian hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ini permintaan besar nih. Kita minta jalan yang lurus.
Jaya yang lurus berarti seluruh bagian kebaikan kita minta. Inilah jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah janjikan untuk hambaku apa yang dia minta. Nah, ini bagian hambaku kata Allah. Tadi kan dibagi dua toh, ya kan? Bagian pertama tadi ketika kita memuji itu bagiannya Allah, ya kan? Kemudian ketika mengucapkan iya karena abdu wa iya karena nasta'in, ada dua di tengah-tengah itu. Saya menyembah tapi sekaligus saya minta tolong. Perjanjian di antara keduanya. Yang bagian ini bagian hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Nah, ini diterangkan seperti dalam hadis ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas di dalam sholat kita itu kita memang menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam iftitah kita. Maka kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi fattara samawati wal ardh hanifa itu menjadi sangat berisi bagi orang-orang yang memahami. Tidak hanya lewat di bibir saja, tetapi sungguh-sungguh setiap kalimat di dalam mulai dari iftitah saja sudah sangat menggugah hati kita. Saya meyakini bahwa kalau kita betul-betul memahami maknanya, maka kita akan hadir betul tuh di dalam sholat. Ada satu kitab tentang mencapai khusyuk sholat. Cukup tebal itu, sekitar 140-an halaman. Di antara yang ditekan, yang dibahas paling dalam adalah persoalan ini. Persoalan kita mampu memahami makna di dalam setiap kalimat di dalam sholat kita. Maka PR besar buat kita sekarang, kalau masih ada waktu untuk nonton sementara ini nggak dipelajari, itulah kerugian. Kita belum selesai dengan urusan makna sholat dari awal sampai akhir, kok kemudian kita masih nonton yang lain-lain. Ini soal besar buat kita. Kita masih mendengarkan yang lain gitu. Sementara kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Kemudian wama ana minal musyrikin, pernyataan bahwa kita tidak mau jadi orang musyrik. Buktinya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Coba jangan perhatikan kata-kata hidupku lillahi rabbil alamin. Ini kan perjanjian jelas dengan mengatakan hidupku lillahi rabbil alamin. Berarti setiap kita menjalani kehidupan itu apa? Lillahi rabbil alamin. Berarti setiap apapun yang terkait dengan kehidupan kita, kita melakukan yang terkait dengan apa yang Allah suruh, maksudnya. Bukan hanya kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kemudian lewat di bibir saja. Itu sebuah keterangan bahwa nanti seharian ini hidup saya ya untuk Engkau ya Allah. Jangan keluar dari koridor apa-apa yang sudah Allah tetapkan. Itu maksudnya itu. Hidupku untuk Allah, maksudnya itu. Matiku untuk Allah, mati sudah. Ya kan? Kita hanya memanen apa yang kita buat sekarang. Masya Allah. Kemudian la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu baginya, oleh karena itu aku patuh kepada perintahnya dan aku termasuk orang yang berserah diri. Ini pernyataan yang sangat besar, la syarikalah. Ini kan bekal dasar kita, ya kan? La syarikalah. Wa ma ana minal musyrikin. Saya bukan orang musyrik. Dikatakan la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Dan ini pelajaran yang sangat panjang kali lebar terkait dengan la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang karena itu maka saya patuh terhadap perintah-perintahmu dan saya datang kepada Engkau sebagai orang yang muslimin, orang yang berserah diri, orang yang siap menerima seluruh aturan-aturan yang ditetapkan. Allahumma antal malik, ya Allah sesungguhnya antal malik, Engkaulah yang sesungguh-sungguhnya raja. Ini kalimat ini kalau kita pahami, nangis kita. Allahumma antal malik.
raja yang sesungguhnya itu ya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian kita akan menghadapi berbagai macam. Sekarang musim pilpres, mau memilih raja kita di Indonesia kan. Itu raja kecil. Raja kecil. Pemahaman tentang Allahumma antal malik maka akan menenteramkan diri kita bahwa sekuat-kuat penguasa, sekuat-kuat raja dialah Allah. Sehingga kita punya sandaran kepada zat yang menjadi junjungan kita, zat yang kita sembah, zat yang paling kuat, yang dia adalah rajanya. Bukankah kita bersandar kepadanya akan lebih nyaman? Sering saya katakan bahwa Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang, karena dia yang menciptakan maka Allah yang memiliki. Karena Allah yang memiliki berarti Allah yang mengatur. Maka kita serahkan betul tuh kepada rajanya raja. Yang saya katakan, semakin kita mendekat kepada Allah, semakin banyak soal yang kita hadapi. Dan semestinya memang begitu, sebagaimana Rasul sebutkan, man asatu nasibalaan ya Rasulullah, siapakah yang paling banyak ujiannya Rasulullah? Al-anbiya, para nabi. Sumas solihun fal amsal, kemudian orang soleh setelahnya, orang soleh setelahnya, orang soleh setelahnya. Seandainya kita ditakdir oleh Allah termasuk orang-orang yang bisa menjadi bagian solusi persoalan orang, itu luar biasa. Kemarin pagi saya ceramah setelah selesai itu ada jamaah yang minta waktu karena dia ikut ceramah membicarakan tentang bab akidah, yaitu persoalan hutang. Kemudian orang ini pengusaha dulunya. Inilah orang yang menginspirasi kajian di dia kebetulan punya usaha percetakan maju sebelum corona. Seluruh kegiatan di masjid itu dia yang biayai. Dan saya mendapat konfirmasi dari pengurus masjid, iya Ustadz, memang dulu yang ngurus semuanya. Bahkan termasuk, ya lo jangan pernah dengar gerakan bersih masjid. Pernah mungkin jangan mendengar masjid dibersihi gratis. Dialah yang bikin. Sampai alat-alatnya sampai sekarang masih lengkap. Ada pickup, ada alat khusus untuk bersih-bersih masjid. Dan itulah pelaku-pelakunya, karyawannya dia, perusahaannya dia itu. Masya Allah. Dan dia orang yang banyak melakukan kegiatan seperti itu. Masya Allah. Dia sampai minta maaf, mohon maaf Ustadz, sangunin jenengan itu dibandingkan dulu itu nggak ada separohnya. Itu orang ini, padahal dia pelaku sendirian, sampai membicarakan hal seperti itu. Ini saya cerita seperti ini untuk apa? Untuk replay ke belakang ketika kemudian saya sekarang dibangkrutkan oleh Allah. Qadarullah sepasca COVID bangkrut total usahanya. Sangat kesulitan ekonomi orang ini. Bayangkan, orang yang sudah soleh seperti itu saja ujiannya mengalami seperti itu. Kemudian Sabtu kemarin kebetulan ceramahnya tentang hutang, buah dari kebangkrutannya, sehingga dia harus punya tanggungan ke pihak yang mensuplai material untuk percetakan itu. Sampai sekarang karyawannya masih 15, tapi hanya sekedar jalan saja, dan dia punya tanggungan hutang. Ketika bicara tentang hutang, dia nggak kuat, dia nangis sampai dia minta izin ke ustadznya, saya keluar dulu ustadz, nggak kuat. Karena apa? Di dalam hadisnya kan jelas, orang yang hutang mati Rasulullah nggak mau nyolati, ya nggak seperti itu. Sampai ada orang yang menjamin hutangnya, baru kemudian Rasulullah nyolati. Nangis dia, takutnya luar biasa, dan dia merasa tidak mendapatkan solusi. Dia futur, rasa-rasanya saya hidup kok begini banget ya. Akhirnya dia mengadu ke saya. Saya katakan, subhanallah,
Sungguh kita tuh memahami hadis harus dengan banyak sekali referensi yang banyak. Ini orang kalau sampaikan begitu tuh bisa jadi futur ini orang. Bisa jadi nggak sholat orang seperti ini. Untuk apa saya sholat? Pada akhirnya saya akan disiksa karena hutang saya. Disolati we orang. Sesungguhnya hadis itu, ini perhatikan, tolong jangan ngaji dengan saya, perhatikan selembut ini. Jangan perhatikan betul ini. Jangan perhatikan betul ini. Karena banyak orang yang akhirnya jadi futur gara-gara itu. Di dalam hadis itu dikatakan apa? Rasulullah tuh nggak mau nyolati orang yang mati karena punya hutang dalam satu kasus. Kemudian Rasulullah mau mensolati ketika ada yang menjamin. Hadis itu tidak mengatakan kaum muslimin yang lain kalau ada orang susah tolongin tuh, itu maksudnya itu. Paham maksud saya ya? Bukan dibiarkan nggak disolati. Tapi orang-orang muslim yang lain yang punya kekayaan dan sebagainya, tolongin tuh saudaramu sampai bisa disolati, sampai dia layak, sampai dia terbebas dari urusan kuburnya. Itu maksudnya. Kadang-kadang orang nggak lembut seperti itu. Dia melihatnya hanya satu bagian itu saja. Bahwa itu peringatan untuk tidak mudah berhutang, iya. Tapi ketika udah terlanjur, orang bangkrut total, keadaan susah, siapa lagi yang bantu kalau bukan kaum muslimin yang lain yang ada di situ maksudnya. Ini kadang-kadang orang nggak sampai seperti itu. Kemudian saya sampaikan juga ke beliau, akhirnya dia kembali bersemangat. Dia nangis itu. Nangis itu. Ketemu dengan saya pun masih nangis itu. Orang lembut hati kadang-kadang kan begitu takut kan dengan Allah. Saya katakan, asal panjenengan tidak dalam tujuan ngemplang ke orang lain, Allah janjikan lewat Rasulnya akan diselesaikan tetap hutangnya. Nah ini Masya Allah. Masalah. Jadi kalau kita memahami tentang hal-hal seperti ini, Allahumma antal malik, saya katakan kepada dia, jenengan punya raja, rajanya raja, disebutkan dalam istilah kita, Allahumma antal malik, jenengan jangan futur, bahwa jenengan berhutang sekarang adalah bagian takdir dari Allah. Itu kan futur banget. Gimana coba kalau hanya memahami dari satu sudut hadis itu tadi. Saya termasuk orang yang nggak pantas disolati. Bayangin. Dia udah tua sekarang, umur udah 65-an mungkin, 60-an lah. Dia khawatir mati masih dalam kondisi berhutang. Coba kalau kita nggak bisa semangat itu. Dia memahami dari sudut hadis saja yang satu. Bahwa dia lupa bahwa Allah itu rajanya raja. Bahwa takdir dia berhutang pun bagian dari takdir dari Allah. Antuk minabil qadari khairihi wa syarih. Engkau harus percaya kepada takdir Allah, baik yang dianggap baik maupun yang buruk. Kalau enggak bagaimana? Itu coba. Itulah saya katakan, menjadi dai seperti saya itu resikonya juga besar. Karena salah menyampaikan itu bisa mengakibatkan orang futur seperti itu. Itu dalilnya kan betul itu. Iya enggak? Kalau dibaca letterlek itu dalilnya betul, apa yang salah dengan dalil itu. Tapi karena pengalaman, saya kan mengalami, sehingga saya tahu situasinya. Saya pernah usaha, pernah bangkrut, sehingga saya tahu persis apa yang terjadi. Beda dengan yang hanya ngajar saja, nggak mengalami situasi kayak gini, nggak akan sampai pada situasi itu. Masya Allah. Masya Allah. Terakhir tuh kemarin dia peluk saya, masih nangis itu. Bayangkan. Mudah-mudahan kita termasuk dilembutkan hatinya. Saya katakan sekali lagi, panjenengan itu punya raja yang menguasai seluruhnya. Tetap serahkan kepada dia. Dialah yang maha mengatur seluruhnya. La ilaha illa anta robbi. Tidak ada yang diibadati kecuali engkau. Anta robbi. Ini sekali lagi kita nangis lagi di sini. Engkau tuh Rob saya. Engkau itu Rob saya. Di seluruh apa yang kita alami itu, kita tuh punya Rob yang maha mengatur. Ini yang saya katakan kemarin waktu Amar itu, bahwa setiap kita tuh punya Rob, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur. Maka sesulit apapun yang kita hadapi, kita tuh punya Rob. Sebagaimana yang kisah besarnya Mas Wawan kemarin ketika ditinggal oleh adik iparnya. Itu kan masalah yang kategori besar sekali karena masih muda. Sekali lagi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, karena saya jadikan dakwah di mana-mana Mas Wawan. Jadi kematian saudara panjenengan itu betul-betul menjadi pelajaran banyak orang insya Allah. Tentara 30 tahun masih muda, mendadak, itu kan besar pelajarannya. Besar pelajarannya itu.
Saya sampai sekarang itu Mas Wawan, insya Allah masih mendoakan, insya Allah mudah-mudahan seterusnya, karena itu pelajaran buat saya Mas Wawan. Sejujurnya itu pelajaran buat saya banget itu. Ketika saya ngobrol sama Bapak Injenengan di masjid itu sama Mas Denny, itu Masya Allah pelajarannya besar. Pelajaran besar. Saya sampai hari ini tuh masih melekat banget cerita itu, maksudnya itu. Bahwa kematian bisa datang tiba-tiba, sehat gitu. Itu kan sempurna banget kisahnya Mas Wawan. Tentara kan secara asal itu sehat banget mestinya. Tapi ketika Allah hendak mengambil sudah, yaitu anta robbi. Karena Allah itu berkehendak untuk mengambil miliknya. Ya kan? Maka sampai kata-kata anta robbi ini, udah kita tuh pasrah betul kepada Allah. Wa ana abduk, dan saya adalah hambamu. Ya hamba bagaimana? Kita bisa apa gitu? Semaksimal usaha yang kita lakukan pun tetap kita adalah seorang hamba yang ketentuannya adalah Allah yang mengatur. Kita nggak bisa apa-apa gitu. Orang tuh nggak percaya bapak-bapak semuanya. Sampai saya mengalami drop usaha tuh nggak percaya. Bahasanya mereka sampai bilang gini, ini bahasa verbal dari mereka. Mau saya cah pinter kaya Wahid ngalami susah kayak gitu? Nggak percaya. Nggak percaya itu. Meskipun yang nyinyir, ya nyinyir aja gitu. Tapi nggak percaya itu kayak gitu terjadi itu. Tapi saya memahami betul bahwa saya untuk tahu antar Robbi, antal Malik, harus mengalami ini semua. Kebayang nggak saya mengalami anak saya dibully? Kan nggak kebayang. Cakwatnya kayak ngono dibully. Tapi itu jadi pembuka kebaikan untuk pondok yang bersangkutan. Bayangin, nggak dipikir, nggak masuk akal kan? Ini bisa terjadi supaya saya paham wa ana abduk, bahwa saya itu adalah seorang hamba. Saya itu seorang hamba. Dzalamtu nafsi. Karena saya hamba, maka sejatinya dzalamtu nafsi, sangat banyak keburukan yang saya buat. Dzalamtu nafsi artinya apa? Menganiaya diri sendiri. Dan kalimat ini banyak hadir di dalam Al-Qur'an dan hadis. Kalimat dzalamtu nafsi, kalimat saya menganiaya diri saya sendiri. Menganiaya artinya apa? Yaitu ketika kita diberikan nikmat, nikmat itu untuk melawan pemberinya. Diberi sehat untuk maksiat, itu namanya dzalamtu nafsi itu. Diberi sehat kok nggak untuk sholat, itu dzalamtu nafsi itu. Diberi sehat kok nggak jadi rajin sholat, itu dzalamtu nafsi itu. Diberi mata kok matanya digunakan untuk melihat yang nggak boleh, itu dzalamtu nafsi itu. Maka disebutkan dzalamtu nafsi. Saya menganiaya diri sendiri. Kita melangkahkan kaki kita kepada hal yang buruk, dzalamtu nafsi. Maka kita di situ mengaku waqtaraftu bidzambi. Bayangin. Waqtaraftu bidzambi. Saya mengakui dosa-dosa saya akibat keburukan saya pribadi. Masya Allah, ini iftitah yang Masya Allah. Faghfirli dunubi jami'a, maka dari itu ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosaku jami'a. Kemudian innahu la yaghfiru dunuba illa as. Ini kita ngerayu kepada Allah. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Bayangin Pak, jenengan baca sebelum Al-Fatihah udah baca begini loh. Maka kalau dikatakan di Al-Fatihah qasamtu sholati baini wa baina abdi nisfain, itu betul. Saya bagi sholat antara aku dengan hambaku dua bagian. Untuk hambaku apa yang dia minta. Karena kita memang udah begini nih, di iftitah aja udah begini, udah kita tuh betul-betul mohon kepada Allah. Berarti kalau kita minta diampuni nggak kira-kira? Diampuni lah. Kan kita dikatakan di sini jelas, faghfirli dzunubi jami'a, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dzunubi jami'a, semuanya dosaku diampuni ya Allah. La yaghfiru, tidak ada yang bisa mengampuni illa ans. Innahu la yaghfiru dzunuba illa ans. Sungguh tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau. Ini pernyataan jelas. Bahkan kita bertauhid di dalam persoalan minta ampun kepada Allah. Enggak ada yang bisa mengampuni kekeliruanku itu, kesalahanku itu kecuali Engkau. Maka dikatakan waqtaraftu bidzambi. Saya ngaku ya Allah, ini dosa saya ya Allah, saya ngaku. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa saya kecuali Engkau. Kecuali Engkau. Masya Allah. Wahdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjuki kepadaku akhlak yang. Bayangin, kita udah diajak seperti ini sama Rasulullah ketika baca iftitah. Ya Allah, tunjuki kepadaku akhlak yang baik.
ya wahdini li ahsanil akhlaqi, tunjuki kepadaku akhlak yang baik. Tahu kan jenengan tentang hadis lisan. Dan tentu saja lisan adalah perwakilan hati. Ketika Mu'adz mengatakan tunjuki kepadaku tentang sesuatu yang membuat saya mudah masuk surga dan jauh dari neraka, jaga ini. Ya kan? Mabaina lahyaihi, di antara dua jambang. Maka ketika engkau bisa menjamin ini, maka engkau selamat. Akhlaknya, maka jangan perhatikan setiap kalau di Jumatan atau tadi saya juga membuka dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida. Ini surah Al-Ahzab ini. Pastikan kalimat yang keluar dari mulut kita kalimat yang benar saja, karena itu perwakilan hati. Hati-hati. Kata Allah apa? Yuslih lakum a'malakum. Kalau engkau bisa jaga ini, maka Allah janjikan akan diperbaiki seluruh ibadahnya. Maka di dalam hadis Mu'adz dikatakan apa? Nek kowe pengen melaksanakan 5 rukun Islam, jaga ini, masya Allah. Makanya dikatakan wahdini li ahsanil akhlaqi, la yahdi li ahsaniha illa ants. Tidak ada yang bisa membimbing mulutku ini, tidak ada yang bisa membimbing hatiku ini kepada akhlak yang baik kecuali engkau. Ini juga pernyataan lagi, kita bertauhid di dalam permintaan kebaikan. Enggak ada kok ya Allah yang bisa bagusin saya kecuali engkau, gitu maksudnya itu. Wasrif ani sayyi'aha, ya Allah palingkan aku dari sayyi'aha, dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ans. Tidak ada yang bisa memalingkan dari keburukan-keburukan itu kecuali engkau. Ini penting ini. Ini penting ini. Keburukan kecil contohnya yaitu tadi buang-buang waktu, moco-moco yang nggak perlu, mendengarkan yang nggak perlu. Kita di sini mengatakan la yasrifu sayyi'aha illa ans. Nggak ada kok ya Allah yang bisa memalingkan itu kecuali engkau. Bayangin. Kita sadar betul itu. Kita bertauhid dalam permintaan untuk terhindar dari sayyi'ah, keburukan. Kalau kita nggak mintakan kepada Allah, memang kita itu siapa? Kuat bangetkah kita? Alah, kita kegoda tontonan sedikit aja habis waktunya kok. Jadi lihat debat kemarin berapa lama itu? Coba. Dalam rangka hanya menilai kan. Kalau kita penilaiannya sudah cukup, ngapain kita habiskan waktu di situ? Masih banyak yang lain yang harus kita kerjakan. Lainnya apa ya? Kita permintaan wasrif anis sayyi'aha, ya Allah palingkan aku dari keburukan. La yasrifu anis sayyi'aha illa ans. Tidak ada yang bisa memalingkan itu kecuali engkau. Ini pernyataan jelas banget. Labbaik wa sa'daik, ya Allah saya penuhi panggilanmu, wa sa'daik, dan saya patuhi panggilanmu. Wal khairu kulluha fi yadaik. Sungguh seluruh kebaikan itu, sungguh seluruh kebaikan itu fi yadaik, ada di tanganmu. Makanya kita mengucapkan apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, jadikan saya selalu di atas agamamu. Ini katakan wal khairu kulluha fi yadik, sungguh seluruh kebaikan itu ada di tanganmu. Maksudnya bagaimana? Kita mau dibuat baik oleh Allah, tergantung Allah, terserah Allah, karena yang punya kebaikan itu Allah. Kita ngerayu Allah di situ. Dan dikatakan wasyarru laisa ilaik, sungguh yang namanya keburukan itu enggak pantas disandarkan kepadamu. Enggak pantas disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabarokta wa ta'alait. Maha berkah engkau yang maha tinggi. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir, aku mohon ampunan dan bertobat kepadamu. Ini salah satu redaksi iftitah yang menurut saya penting untuk dihafal. Penting untuk dihafal. Jadi jangan pakai iftitah satu tok, jangan. Bayangkan kalau jangan pakai satu tok, apa ya yang seperti ini akan dilewatkan. Padahal ini sesuatu yang sangat baik. Kalau jangan menghafal yang panjang begini mungkin lama, nggak seluruhnya langsung nggak masalah. Mulai dari wajjahtu wajhiya lillazi fattaras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Besoknya ditambahi antal malik, dah satu kata antal malik. Nggih. Kemudian ditambah lagi la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk. Ditambah sedikit-sedikit nggak masalah.
Jadi sekali lagi sunnahnya sebenarnya menggabungkan seluruhnya ketika sholat munfarid. Tetapi tentu saja itu mungkin berat, maka saya biasanya hanya menggabungkan 2 atau 3 dalam satu waktu. 2 atau 3 dalam satu waktu. Kecuali lagi pas longgar banget atau pas memang berkebutuhan dengan soal yang kita hadapi. Kayak kemarin waktu ada soal di anak, soal di apa, saya biasanya menggabungkan beberapa iftitah. Ustaz, kalau kita cuma mengerti sholat itu nggak komplit. Sebenarnya kalau bisa yang kalau mau seperti itu yang terpendek aja. Jadi dengan gabung dulu dengan yang pendek. Misalnya kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi wa ta'ala. Kemudian jangan baru nambahi inna sholati. Tapi kalau inna sholati itu kan nggak selesai kalimatnya. Maknanya nggak selesai maksudnya. Pertama baca ini gitu. Terus kedua cuma inna sholati maksudnya. Nggak apa-apa. Jadi jangan ngambil penggalan itu nggak apa-apa. Yang penting maknanya selesai. Misalnya contoh, kalau inna sholat itu kan karepe opo? Sesungguhnya sholatku, wis kan aneh. Sampai selesai. Nah, ya, makanya berarti sampai yang penting sampai selesai maknanya, nggak masalah. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tok. Itu kan selesai itu maknanya tuh. Meskipun jangan nggak tambah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu nggak sampai ke situ pun kan selesai maknanya. Kalau selesai maknanya nggak masalah. Jadi itu untuk pagi ini, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, dimudahkan di dalam seluruh kegiatan dan dilembutkan di dalam seluruh kegiatan hidup kita insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.